pencobaan yang asli adalah pencobaan ketika kita ditekan dengan sebuah kebutuhan. Itu lain loh. Kalau ikut-ikutan itu bukan kebutuhan. Aku butuh untuk diterima sama teman-temanku. Percayalah, itu bukan keperluan. Itu keinginanmu. Bawa setiap AOGer untuk lebih dalam lagi mengasihi-Mu, bahwa kami Tuhan layakkan kami dengan darah-Mu yang mahal, anak domba Allah yang sudah membeli kekudusan kami dan juga membeli kemenangan kami. Kami percayakan hidup kami dan masa muda serta masa depan kami dalam tuntunan-Mu Roh Kudus dan dalam pemakaian-Mu ya Bapa. Hamba minta urapan baru untuk setiap anak-anak yang ada di sini. Hamba minta ya Tuhan, urapan itu pertama-tama dicairkan lewat kata-kata dan kalimat yang keluar dari tatamu, dari hatimu sendiri. Sampaikan firman-Mu yang memerdekakan, roh wahyu dan hikmat menolong kami. Sembunyikan hamba-Mu sebagai pelayan Tuhan di balik salib-Mu. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sekarang kita baca sama-sama Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Pencobaan di padang gurun, oke? Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Katakan kanan kirinya, ayo kita menyelami ayat per ayat. Nah, sip. Ayat pertama ya, ikuti saya ya, follow me closely. Saya akan cepat lompat dari pewahyuan ke pewahyuan, dan ini akan jadi rema-rema. Kalau kalian tidak bisa nangkap semua, dengarkan lagi nanti rekamannya. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicoba iblis. You see, Roh Kudus tidak bisa mencobaimu. Roh Kudus itu membawamu. Dia yang menuntun hidupmu. Dan jangan kita ekspektasi kalau Roh Kudus hanya tuntun kita ke tempat-tempat mudah. Dia bahkan akan menuntun kita melalui tempat-tempat yang banyak pencobaannya. Tapi bukan Roh Kudus yang mencobaimu. Sama seperti dari sini misalnya kita mau pergi ke kota A. Dalam perjalanan itu, kalau yang nyetir itu papaku, aman. Apalagi papa saya mahir nyetir dan sudah nggak diragukan kasihnya. Nggak mungkin papa mencelakakan, nggak mungkin. Tapi papa nggak tentu bawa kita ke jalan tol terus. Atau jalan mulus. Kadang-kadang melalui jalan-jalan yang cukup rawan. Papa tahulah bawa kita kemana. Sama Roh Kudus juga sama. The Spirit of God leads you. But the devil along the way will tempt you. Karena itu kalau kita dicobai oleh setan, jangan merasa buyarlah. No, selama hidup kita bergantung pada Tuhan, dan kita terus pegang teguh, holding on to that rope, atau memegang terus tali itu, ya, yang mengikatkan kita dengan Tuhan. Your life is going somewhere, even though sometimes you still fail from time to time along the way. Hidupmu itu menuju ke satu tempat yang pasti, kalau Tuhan yang pegang kendali. Meskipun dalam perjalanannya ada banyak plasternya, kita masih bisa gagal sepanjang perjalanan itu. Setan itu mencobai. Kapan setan mencobai kita? Hati-hati. Yesus ini dibawa oleh Roh ke padang gurun. Katakan, ke padang gurun. Ke padang gurun itu wilderness bahasa Inggrisnya, when you are alone. Mungkin kita nggak dibawa ke padang pasir. Nggak secara fisik. Tapi pencobaan itu menjadi-jadi saat kita sendirian. Makanya saya selalu sarankan jangan banyak ngelamun dan jangan banyak waktu kosong di hidupmu. Itu pun ya tetap nggak menjamin karena kita pasti dibawa Roh Kudus ke padang gurun. Nggak semua jalan itu asiknya rame-rame. Ada jalan-jalan tertentu di mana only you and the Holy Spirit will be there.
Hanya Roh Kudus dan dirimu yang ada di situ. Dan kita di tempat-tempat padang gurun itu, when no eyes are seeing you, tak ada sepasang mata melihatmu, belajarlah untuk bergantung penuh kepada Roh Allah. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Ayat 2, pencobaan itu datang bukan permulaan puasa, tapi setelah 40 hari, 40 malam. Ini bukan pencobaan untuk teka-teki. Oke, kita coba. Test drive, oh aku mau beli mobil nih, oke, dicoba dulu di jalanan. Itu nggak perlu sungguhan, karena kita tadi datang ke showroom mobil itu juga kita pakai kendaraan. Itu bukan coba-coba, pencobaan ini adalah pencobaan di saat dimana Yesus nggak punya pilihan, harus bergantung penuh kepada Bapaknya. Ini yang disebut dengan forced dependence on God. Pencobaan itu, kalau kita itu bisa jatuh hanya karena ikut-ikutan, betapa lemahnya kerohanianmu. Itu bukan pencobaan. Ikut-ikutan itu paling gampang, nolak teman itu paling gampang, sungguhan. Minta hikmat aja, pikirkan sebelumnya lah. Sebelum interview, orang misalnya suatu hari kalian interview kerja, sudah dipikirkan. Gajimu mau berapa, apa salahnya sudah dipikirkan dari rumah, jangan ngeflow. Kalau mau nolak teman juga gampang lah, kalau kita tahu temannya vaping lah, apalah, nolaknya gampang lah. Ya. Enggak usah pakai korba-korba gitu, enggak perlu mungkin ya, supaya kamu enggak disikat. Tapi mungkin aja enggak boleh sama papa mamaku. Kita harus menter dulu dibilang anak mama lah, terserah. Enggak apa-apa. Kalau memang itu bisa mematikan panah. Kalau dia paksa lagi, ayolah sedikit aja lah. Enggak apa-apa, aku ya mau sih. Ini telepon mamaku. Telepon mamaku dulu, buyarlah temanmu, paling menjauhimu. Enggak apa-apa lah, dijauhi teman gitu kita enggak perlu musuh. Punya teman kayak gitu kita enggak perlu lawan. Ya, atau mungkin ada yang cara lebih, daripada kita sungkan-sungkan, enggak lah, besok aja. Jangan kasih janji palsu kalau mau nolak orang. Itu namanya hanging somebody. Itu sama dengan orang yang enggak berani nolak cinta. It's okay ya, nanti bulan depan aja aku kasih kamu jawaban. Padahal di hatinya enggak ada niatan. Jahat lah itu. Itu, di sini banyak pendosanya ternyata. Temenmu boleh jadi orang berdosa yang aktif dalam dosanya. Kalian juga nggak boleh jahat sama dia. Kalau kalian nggak mau barangnya, kalian ngomong terus terang di depan. Jangan bilang nanti besok aja, lain kali aja. Jangan lain kali. No. If you still want to be my friend, I thank you. If you don't want to be my friend, it's okay. I don't need you. I don't need you to be happy. And I don't need your vaping to be happy. Yang secure gitu loh. Yang rasa aman gitu loh. Kalau ikut-ikutan dicoba, ikut-ikutan aja nggak bisa tahan. Itu bukan pencobaan. Pencobaan yang asli adalah pencobaan ketika kita ditekan dengan sebuah kebutuhan. Itu lain loh. Kalau ikut-ikutan itu bukan kebutuhan. Aku butuh untuk diterima sama teman-temanku. Percayalah, itu bukan keperluan. Itu keinginanmu. Yesus dicobai di akhir puasanya 40 hari, 40 malam. Akhirnya, laparlah Yesus. Kalimat ini membuat saya terharu. Juru selamat kita itu sungguhan jadi manusia biasa. And Jesus was hungry. Lapar gak makan sekali. Misalnya tadi nggak makan pagi, itu beda dengan nggak makan 40 hari. Do you know that? Setan selalu memakai satu area ini untuk memulai pencobaan sengit di hidupmu. Write it down, the area of needs, not wants. Area kebutuhan, bukan area kemauan. Banyak salah paham di sini, banyak mitos yang mengatakan bahwa pencobaan itu keinginan. Not really, sungguhan bukan. Pencobaan itu selalu bermula dari area kebutuhan. Sungguhan gak bisa kasih makan sama keluarga lagi, misalnya yang sudah menikah, seorang kepala keluarga, di PHK, sampai dia harus korupsi. Itu kebutuhan sudah. Bukan lihat mobil orang bagus lalu dicuri. Itu keinginan. Mari kita menang di area kebutuhan. Itulah primitifnya percobaan. Keinginan, itu level kanak-kanak, TK. Tolak saja, nggak usah mikir 2 kali. Kehilangan teman kayak gitu nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Malah kalau bisa GR sedikit di hati ngomong, Tuhan suatu hari biar orang itu kerja untuk aku. Temukan aku suatu hari di situasi yang berbeda ketika kami sudah lebih tua. Aku tak duduk interview dia. Gaya sedikit nggak apa-apa. Kalau gaya itu bukan sombong, tapi glory. Ya, kamu enggak mau ya? Enggak mau ya?
Orang lain semuanya sudah gini-gini, sama gitu, sama cewek lah, sama lawan jenisnya dan sebagainya. Kamu gak mau? Apa-apa Tuhan, aku gak apa-apa. Suatu hari Tuhan, aku minta pernikahanku sungguhan bahagia. Aku gak mau ikut-ikutan yang ginian. Bisa kok punya prinsip, sungguhan bisa. Saya punya prinsip, saya bisa. Kita semua, banyak yang sudah punya prinsip dan bisa. Laparlah Yesus di area kebutuhan, needs. Ya, ada juga, tapi juga harus hati-hati, anak muda juga ada satu need sih, sebenarnya nggak bisa disangkali, yaitu anak-anak muda, orang muda itu punya kebutuhan untuk diterima. Makanya ada yang namanya peer pressure atau tekanan sebaya, itu di dalam dunia remaja itu sangat kuat. I understand, tapi jangan berhalakan kebutuhanmu. Belajar untuk berserah di area kebutuhanmu. Percayakan cara Tuhan, bukan versimu, atau versi dunia apalagi. Next, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini, ayat 3, sorry. Saya kelompatan, ayat 3a, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Hati-hati dengan jalan pintas, karena jalan pintas itu selalu terkesan menggoda. Ingatlah sesuatu, kecuali itu mujizat Allah, tidak ada rumusnya, terjadinya spontan atau mendadak tiba-tiba. Tapi segala sesuatu yang lain di hidup ini, kecuali keselamatanmu yang diberi cuma-cuma, anything in this life that seems to be too good to be true, segala sesuatu di hidup ini yang kayaknya jalan pintas, kayaknya ini, wow, this is too good to be true, man. Ini sungguh-sungguh terlalu bagus, nggak masuk akal kok bisa begini. Misalnya judi, aku bisa kaya langsung kongsi fatcoy dalam satu hari. Apapun yang kelihatannya instan, apapun yang nampaknya seperti too good to be true, tanpa harus melewati proses yang nyata dulu, kalian mesti curiga. Bisa-bisa ujungnya jerat. Judi itu juga punya pemikiran yang sama. Karena Yesus disuruh langsung bypass. Kalau kamu anak Allah ya, pakai pembuktian lagi seperti yang tadi saya panjang lebar jelaskan. Itu trikinya. Karena Yesus juga sebagai manusia, di dalam dirinya juga ada psikologi orang yang bisa bulat. Tapi Yesus hidup dari firman dan setan tidak bisa apa-apa. Yesus tidak pernah tunduk pada pemikiran manusia yang terkutuk. Bahkan ketika Yesus melihat ada pemikiran manusia yang mulai menguasai, dia berkata, enyahlah kamu Petrus, kamu memikirkan apa yang dipikirkan orang, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Dia pakai pembuktian diri sebagai pancingan, jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu ini menjadi roti, bypass saja, langsung instan aja. Yesus disuruh langsung menyerah dengan rasa laparnya. Kan itu kebutuhan, pasti orang bisa mengerti, wong kamu butuh money kok. Pasti bisa memahami, wong kamu butuh seks kok. Kalau enggak gitu kan enggak enak, kepingin terus ya kan. Harus ada gratifikasi, harus ada quick release, atau harus ada kelepasan yang terjadi. Ya. Yesus berkata, no, ini bukan cara Bapak. Memerintahkan batu jadi roti, hanya karena I'm hungry. Just because anak muda lagi sedang ngalami yang namanya gejolak hormon, bukan berarti it's okay ke masturbasi ya kan. Karena setelah itu loh, buktinya bukan solusi. Habis itu malah rasa guilty. Terus gak mari loh, jadi bondage, jadi ikatan. Itu gak selesai. Pikirannya kan release kan. Tapi ujungnya bukan release, tapi bondage. Bukan kelepasan, tapi ikatan. Buktinya setelah itu gak berhenti di situ, masih continue. Jadi kebiasaan buruk, jadi gambar diri. Lalu habis itu nanti, kemudian ketika Tuhan mulai tambahkan dalam hidupnya sesuatu, misalnya pacaran juga gak benar pacarannya, akhirnya apapun yang ada di hidupmu terkamiri, bisa mulai hanya dengan biji sesawi yang salah, bukan biji kerajaan Allah, tapi biji setan. Berakhir menjadi pepohonan dan hidupmu dibangun dan karirmu dibangun di atas dasar dosa-dosa yang tidak pernah ditobati. Disitulah banyak orang mengalami problem dan komplikasi sampai masa depannya infeksi. Kalau memang itu solusi, kan melakukan sekali mari, selesai. It's not. It becomes an obsession. Sehingga kita nggak bisa kalau nggak melakukan itu. Saya tidak hanya menunjuk ke satu dosa ya. Any dosa apapun itu selalu sifatnya sama. Wong bosnya satu kok. Jika engkau anak Allah, perintahkan saja batu-batu ini menjadi roti. Ayo quick release. Nyerah aja deh sama kelaparanmu. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Yesus menunggu caranya Bapa. Menunggu firman.
Jadilah padaku sesuai dengan firman-Mu. Biar pada waktunya rilis itu diberi. Tuhan yang mencipta biologi misalnya secara seksualita remaja, Tuhan tahu kok. Caranya bukan dengan cara porno, ada caranya sendiri. Tuhan sudah menentukan yang namanya pagi, ada matahari, siang hari, malam ada bulan. Tuhan tuh tahu kapan seseorang datang bulan, sorry ya kalau ngomongnya terus terang. Dan Tuhan juga kalau laki nggak akan datang bulan. Tapi Tuhan tahu rilisnya setiap bulan dengan cara Tuhan. Saya pernah berdoa dahulu waktu saya masih bujangan. Rilis biologi itu ada. Ya Tuhan, Tuhan itu sudah mengaturnya demikian rupa kok. Pasti kok. Buktinya kalian minum, pastikan nanti ke toilet. Kan ada buang air kecil supaya kalian nggak jadi gentong aqua. Makan juga harus, makanan itu keluar somehow ya kan, kalau nggak jadi gizi. Masa Tuhan tidak lakukan itu terhadap sperma? Sorry saya ngomong apa adanya. Will God not do that? Ada yang namanya mimpi basah, tapi tidak harus mimpi porno. Saya berdoa dalam nama Yesus waktu saya masih bujangan, saya berkata, Tuhan, you have your way. My job is to keep my mind pure. Your job is to command my body with your word. Kau perintahkan tubuhku badanku ini dengan firman-Mu. Belajari anak-anak muda lakukan itu. Karena bujangan bukanlah cobaan yang terberat. Orang menikah dan setelahnya itu pencobaan tetap datang, namanya setan hidup di dunia. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Next. Masih continue ya, masih bisa ikut? So far yang merasa ini bisa diaplikasikan di hidupmu, angkat tangan. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Pencobaan ronde 2. Ditaruh di atas. Ini hari-hari ini lagi marak nih. Orang lompat lah, gantung lah. Lalu berkata kepadanya, sini Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. This is so good ya, ini ada suatu pewahyuan di sini. Yesus tidak suicidal, Yesus tidak stres. Bedanya dengan orang yang mau lemparkan dirinya dari gedung tinggi, beda motivasi. Tapi Yesus pencobanya lebih subtle, lebih sangat licik sekali. Karena kita dicobai sama demon spirits, roh jahat. Yesus dicobai sama Lucifer sendiri. Oke? Dan dia pakai ayat loh, setan bisa pakai ayat. Cuman kalau kita baca, ini dari Mazmur 91, nanti buka sendiri. Dia hapuskan ada missing partnya, setan itu licik sekali. Dia pakai ayat, keluar konteksnya. Ini ayat sebab ada tertulis, jadi setan tahu nih, Yesus selalu berkata ada tertulis, maka setan juga pakai tulisan. He will play at your game. Kalau kita nggak secure ya, nggak aman dengan Tuhan. Dia juga akhirnya ronde 2, dia nggak pakai cara kasih Yesus ide saja. Itu perintahkan jadi roti. Itu kan batu. Round 2 dia berkata ada tertulis. Jangan kaget ya, orang bisa mengatasnamakan Tuhan, pengkhotbah bahkan di luar sana sengit-sengit, nggak usah ikut-ikutan, bahkan di sosial media ini itu, yang satu merasa berbicara demi Allah, pakai firman, serang gereja A, serang pendeta, serang ini, nggak usah ikut-ikutan yang gitu, kecuali kalau kita tahu doktrinnya itu, doktrin tentang Kristusnya itu beda. Sudah, kita tahu, kita jauhi, nggak usah rame-rame, jagai jemaatmu sendiri. Dia pakai firman, cuman dia kurangi satu kalau di Mazmur 91, dan di sini ditulis gini, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikatnya, mereka akan menatangmu di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu kan? Ini kalimat terakhirnya dihapus, tahu nggak? Supaya jangan kakimu terantuk pada batu di jalanmu. Kata jalanmu itu, in the way that you should go. Itu dihapus sama setan. Loh ini untuk semua. Apapun juga. Dalam konteks apapun. Tuhan jelas di Mazmur 91 tambahkan, only in the way you should go. I protect you if you go to where I desire you to go. Aku melindungimu kalau kamu pergi kemana yang aku kehendaki. Kalau kamu melakukan yang kusuruh. Tapi kalau kamu melanggar firmanku, lemparkan dirimu dan minta masuk ke sorga setelah jadi telur ceplok di bawah. I never has spoken like that. Jadi setan tuh licik sekali. Tapi di sini ya, Yesus itu kan gak punya perasaan menyesal karena beliau tanpa dosa. Gak ada stres karena Yesus itu
Cuman satu yang membuat Yesus stres, yaitu sebentar lagi Eloi Eloi lama sabachthani, pisah dengan Bapa gara-gara kita pukul 12 itu ketika gempa bumi mati, lalu gelap gulita di Golgota. Yesus berkata, Bapa kalau bisa lewat cawan ini, bukan Yesus takut mati, takut paku. Dia tidak takut mahkota duri, dia tidak pernah dari alfa hingga omega, dari kekal sampai kekal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus pernah berpisah. Tritunggal, 3 in 1, Tribatuan. Nggak pernah. Itu yang Tuhan Yesus. Cuman stresnya itu doang, sehingga jadi peluh darah. You see, setan nggak bisa pakai stres untuk buat Yesus lompat. Tapi setan bisa pakai stres untuk buat lu lompat. Suicide. Ini roh maut ini. Lucifer bukan menyamar. Lucifer menunjukkan salah satu warna aslinya lagi, yaitu maut. Lompat! Ada pro dan kontra, orang kalau bunuh diri itu pasti masuk neraka atau enggak? Saya enggak bahas ke sana. Tapi kalau kita lihat semua kasus orang bunuh diri, di Kejadian sampai Wahyu, Raja Saul contohnya, lalu Yudas Iskariot, Zimri juga ada, masih ada beberapa lagi. Ahitofel yang soal, jadi sudah ada beberapa tokoh-tokoh di Alkitab. Kalau kita lihat seputar sekeliling termasuk Haman, Haman sih digantung, tidak bunuh diri. Seputar orang-orang yang suicidal dan berhasil, kita lihat ya, hidupnya sebelum dia melakukan tindakan bodoh itu, so dark with evil spirits. Begitu gelap dengan roh-roh jahat. Saya nggak mau melangkahi hak kedaulatan Allah. Bahasa kerennya adikodrati. Tuhanlah yang menentukan orang pada akhirnya. Tuhan yang tahu who's making it, who's not. Siapa yang berhasil sampai sono, siapa yang akhirnya turun ke bawah. Tuhan yang tahu, kita hanya tahu prinsipnya dan kebenarannya. Tapi Tuhanlah hakimnya. Cuman kalau saya melihat gimana orang yang bunuh diri di dalam Alkitab, dibahas di dalam Alkitab, kehidupan sebelumnya itu begitu dark, jangan terlalu optimis. Paling tidak kalau Tuhan tiba-tiba rohnya muncul di hadapan tahta itu, orang itu, Tuhan kata, loh kok kamu di sini Saul? Aku tidak memanggil kamu. Bukannya Tuhan tidak tahu loh ya, Tuhan itu maha tahu, tapi saya kasih suatu drama, saya dramatiskan. Kenapa kamu ada di sini Yudas? Aku tidak memanggilmu. Kau dalam bahaya mendengar suara enyahlah, pembuat kejahatan, sampai titik darah penghabisan pun, kau masih lari dari hadirat Tuhan. Dengan membunuh dirimu dan mengakhiri dan main hakim sendiri. Hidup itu aku yang kasih, nafas aku yang kasih, roh aku yang kasih. Kenapa kau ada di sini? Aku tidak pernah memanggil namamu kemari. So if you're not sure if you're going to heaven, kalau bunuh diri, jangan main dengan kata-kata setan bisa lewat. Dikit-dikit aku mendingan mati. Aduh, gara-gara apa? Gara-gara dihina teman. Ya ampun. Terus yang menghinamu itu bertobat masuk surga, lu di bawah. Konyol banget. Mendingan dia menghinamu, semoga dia bertobat. Kalau enggak, urusan dengan Tuhan. Kita yang sungguh-sungguh, kita yang mengampuni, kita so pasti tahu di sisi siapa. Kenapa gantung diri? Kenapa bunuh diri? Jangan lakukan itu. Yesus tidak bisa dihasut untuk membunuh dirinya. Jadi Yesus dikasih yang lain, yaitu to prove himself. Di sini Yesus dipaksa sama setan untuk menjadikan Bapa itu show supranatural. Ya, jadi itu di atas bumbungan bait suci, bait Allah. Ya, di kota suci Yerusalem, di atas bumbungan bait Allah itu kira-kira kalau nggak salah 200 feet, 200 kaki. Jadi kalau Yesus jatuh, coba bayangkan, kalau Yesus jatuh, gitu, terus ada malaikat tangkap, wah itu masuk ke breaking news. Udah nggak perlu susah-susah jadi Mesias, udah langsung populer, jutaan pengikutnya langsung. Kalau Yesus kasih popularitas, ini cara yang terbaik. Iya ya, dihasut sama setan. Kamu kalau mau jadi Mesias, gini caranya mau jadi terkenal. Kamu turun, paksa Bapak, keluarkan kuasanya, demonstrasi di depan mata orang. Kita kalau doain orang ya, misalnya, kadang-kadang aja ini dalam skala kecil-kecilan, skala minor-minornya lah. Nggak jatuh-jatuh ya. Kita paksa terjadi supranatural, kalau bisa didorong sedikit. We don't force the Father to demonstrate supernaturality. Kita cuma appeal to our personal relationship with Him. Dan kalau kita jalan dalam obedience, ada kuasa urapan
Yesus tidak perlu pakai cara gini. Nanti waktu Lazarus, dia teriak, aku lakukan ini supaya mereka tahu, karena aku tahu, supaya mereka tahu bahwa engkau mengutusku. Dia berkata, Bapa, dengarkan doaku. Aku tahu engkau selalu mendengarkan doaku. Tapi aku berseru agar mereka tahu bahwa engkau mengutusku. Sakeus, keluarlah. Lalu Sakeus keluar pakai kain kafan. Waktu Sakeus keluar pakai kain kafan, berhenti Sakeus. Ini bukan drama. Yang harus keluar Lazarus maksudnya. Ya. Bukan Sakeus, saya itu cuma mancing kalian itu tidur atau enggak. Yang mati itu Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan setelah 4 hari kain kafan. Yang naik ke pohon, disuruh turun, malam ini aku menumpang di rumahmu, itu Sakeus. Oke ya, jangan lupa ya. Lazarus keluarlah. Akhirnya Bapa tetap mendemonstrasikan kuasanya lewat Yesus. Tapi dengan cara Bapa, di timing Bapa, di waktu Bapa, untuk tujuan Bapa. Kalian jangan mencari berkat dengan kekuatan kalian. Itu diberikan ke kalian. Tunggu waktunya. Amin. Terakhir dengan ini selesai. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, ayat 8, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Coba lihat ya. Guys, lihat. Saya mau ngajari kalian sesuatu, dan ini pencobaan terakhir, ini banyak pewahyuan. Iblis bawa Yesus ke tempat yang lebih tinggi lagi. Kalau ketinggian bait suci nggak mempan, bawa ke gunung yang lebih tinggi, entah di mana, ini nggak tahu, apakah ini ada di Timur Tengah, atau secara supranatural Yesus dibawa ke tempat gunung yang jauh seperti Himalaya, we don't know, karena gunung ini misteri, nggak tahu gunung mana, kemungkinan ya gunung yang ada di Israel. Memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Bukankah Yesus akan menebus dunia? Yesus akan menyelamatkan dunia, Yesus akan memenangkan dunia, jadi setan itu pakai tujuan Yesus, tapi pakai cara dia. Ditunjukkan semua kemegahannya dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu. Jadi aku setan tidak akan memberi perlawanan. Daripada lewat kayu salib perang dulu, lalu setan dikalahkan. Setan tahu dia pasti kalah. Jadi dia kasih yang namanya tawaran kekeluargaan. Tawaran kekeluargaan setan namanya kompromi. Siapa di sini yang kompromi terus itu satu keluarga sama setan. Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Dia nawari Yesus, semua ini milikmu, aku bahkan tidak akan melawan. Kamu tidak usah naik ke salib, gitulah ceritanya. Ini adalah shortcut, kalau bisa ini adalah shortcut around the cross, atau bypass penyaliban. Ku berikan padamu, kan tujuannya, yang penting kan tujuannya toh. Kalau tujuannya itu sudah itu, halalkan segala cara lah. Toh tujuannya benar. Coba ya, triknya setan, pahami cara dia mencobai. Tujuannya. Ya, tujuannya, caranya nggak apa-apa, kompromi saja. Kuberikan padamu jika engkau sujud menyembah aku. Yesus tidak mau. Yesus tidak akan melompati salibnya. Dan di sini kita tahu setan itu kayak apa hatinya. Setan itu, bagi setan, uang itu tiada artinya. Makanya kalau kita cari setan dengan cara pesugihan, setan itu jual mahal, kayaknya harus gini gitu ritual. Sebenarnya ya ujungnya dia itu mau kasih. Cuma dia pancing sampai kita itu mengabdi yang dia pancing dari kita. Kalau kita cari setan dengan cara pesugihan demi kekayaan, itu kita dipancing untuk nunduk begini, untuk menyembah begitu. Dengan tujuan yang dia mau itu your worship. He's willing to give you money. Dia ini mau serahkan seluruh dunia dan kemegahannya ke Yesus kok. Cuman Yesus itu perlu bow. Dari sini kita tahu ya, yang setan ingin dalam kehidupan anak-anak Tuhan itu your worship, your allegiance, your loyalty, kesetiaanmu, ketaatanmu. Kamu kalau nyembah aku tak kasih semua ini, aku kasih kamu. Makanya orang-orang yang cari ilmu, punya kuasa, kebal apa itu yang level-level inilah ya, level-level roh-roh jahat di udara yang rendahan, yang kayak gitu-gituan. Aduh, ngapain cari itu? Setan dengan senang hati memberimu all the money. Kalau sana tidak jadi seorang CGL, nggak jadi TL. Saya rasa setan juga mau lah ya beli saya kalau saya tidak jadi seorang pemberita Injil hari ini, menjadi seorang gembala, menjadi seorang revivalist. Saya rasa kalau di barter mungkin dia mau kali beliin aku ini, beliin aku itu, kasih aku ini, kasih aku itu.
Seperti orang-orang di dunia kan banyak sekali demi popularitas, demi posisi, kedudukan, demi sukses. Bahkan berani meninggalkan Kristus sama sekali. Dan pindah agama. Kan juga ada. Jangan heran lah, setan bisa memberimu popularitas, memberimu teman-teman. Setan bisa kasih kamu seluruh dunia dan kemegahannya, termasuk sukses, uang, pria, wanita. Setan bisa kasih. He doesn't mind. Just worship him. Just worship him. Mungkin kalau worship setan nggak berani lah ya, kita taruh tanduknya gitu, ada kambing kepalanya di rumah kita, nggak semua orang seberani itu. Lalu dipasang di situ, antlernya, ada kambingnya, ada setannya, ada 666-nya. Nanti mama bangun tidur terkejut. Setan mungkin ngomong gini, you don't have to worship me, just worship my things. You worship money. You worship me. You worship sex, you worship me. Dia banyak produk, makanya Yesus berkata, di dalam dunia ada banyak jalan. Tapi jalan ke surga cuma satu, akulah jalan. Setan banyak produknya. Nggak harus menjadi seorang satanis untuk menjadi satanic. Saya kasih bahasa Inggrisnya gini ya, you don't have to be a satanist to be satanic. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, aku nggak mau. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Cara Yesus menepis setan caranya gimana? Dia berkata enyahlah, tapi bukan kata-kata itu enyahlah. Yesus berkata enyahlah, kamu tidak bisa ada antara aku dan Bapakku. Yesus naik banding ke hubungannya dengan Bapa di sorga. I have a good relationship with the Father God. Kita berkata enyahlah, I don't need your stuff, aku tidak butuh barangmu. Kalau Tuhan mau kasih saya popularitas, tidak usah melalui kamu. Tuhan tahu kapan meninggikan hamba-hambanya. Tuhan tahu kapan mempromosikan kita. Ngomong sama setan, kamu tidak bisa antara aku dan Tuhanku. Dan Tuhan Yesusku. Get out. Get lost. Pergilah. Kamu tidak punya wewenang, bahkan tidak punya hak berdiri di antara kami. Kami ini siapa? Aku dan Bapa aku di sorga. Kalau memang Bapa mau memberi saya harta, susah payah akan mengikutinya, itu pasti saya kelola sebagai talenta. Setan, pergilah. Lalu Yesus pakai kata ini. Dengan ini saya selesai. Ada tertulis. Terakhir sebab ada tertulis. Kata ada tertulis ini. Setan kan tadi pakai firman kan? Betul nggak? Yesus terakhir pakai firman. Cuman bedanya apa? Ketika firman itu dipakai setan dan dipakai Yesus. Ayo. Waktu setan pakai firman itu, dia kutip dari kitab Ulangan. Oh sorry. Mazmur ya. Yesus pakai kitab Ulangan semuanya. Dari sini saya tahu bahwa Yesus hari-hari itu, mungkin sekali-kali ke Taman Getsemani, itu bukan pertama kali waktu Yesus sebelum disalibkan ke sana. Yesus sudah pernah ke situ, itu tempat favorit Tuhan untuk saat teduh. Saya yakin, ini semua tiga ada firman, ada tertulis. Yang pertama Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus itu merenungkan firman sebagai anak manusia. Sebagai anak Allah, dialah firman. Sebagai anak manusia, dia merenungkan firman. Saya menemukan satu patron, cara Yesus menjawab. Pertama dia berkata, ada tertulis, manusia nggak hidup dari roti saja. Aku 40 hari, 40 malam ini di padang gurun itu, merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba kamu datang, plung, muncul, suruh perintah, main perintah. Kamu setan, memang kerajaanmu itu main perintah. Kerajaan Bapakku tidak main perintah. Perintahkan batu jadi roti segala. Aku barusan renungkan firman, nanti ada waktunya. Yesus di padang gurun itu mungkinkah merenungkan dan selesaikan dalam pikirannya kitab Ulangan? Yesus itu rabi. Rabi Yahudi itu hafal. Saya punya guru, bisa hafalkan Yesaya. Itu kitab Yesaya berapa pasal dia sebut di depan kita, itu demonstrasi, dia ceritakan sambil kita buka Alkitab. Rabi Yahudi itu dari kecil tuh renungkan firman siang dan malam. Jadi Yesus tuh merenungkan Deuteronomi, kitab Ulangan yang paling dibenci banyak orang. Yesus renungkan Taurat. Jadi Yesus tidak main asal kutip firman seperti setan. Yesus memang dengarkan firman itu hari-hari itu. Yesus melawan setan, cara kita mengalahkan pencobaan, listen to me, dengan apa seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Saya kasih tambah dari cerita ini. Caranya gimana kita pakai firman Allah? Pakai firman yang fresh. You can only defeat Satan by fresh bread. Kita hanya bisa mengalahkan setan dengan firman yang segar.
dengan roti yang segar, firman yang baru kita dengar, yang sedang kita dengar hari-hari ini, dan roti yang baru pagi ini di-deliver to our door. Yesus berkata, ada tertulis. Dia pakai firman yang segar. Selama 40 hari, minggu-minggu itu, hari-hari itu, beliau renungkan di padang pasir. If you don't have the word of God in your life, you're weak. You're the weakest creature in the world. If you do not have the word, kalau kalian tidak punya firman in you. Loh, Pak, kok Philip, aku punya Alkitab. Saya nggak tanya kalian punya Alkitab nggak? Saya nggak tanya kalian tahu firman nggak? But do you have the word in your life? Makanya jatuh kan dalam pencobaan. Dihembusi setan aja sudah langsung kita itu limbung. Kenapa? You don't have fresh word in your soul. Tidak punya firman segar. Rotimu basi dan kadaluarsa. Firman yang segar. Itu pedang roh yang tidak kalah. Amin. Tanya orang kanan kirinya. Do you have fresh bread today? Haleluya. Saya harap semua punya ya. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan.